Teman-teman pernah nggak sih ngerasa kok berdoa itu rasanya ngebosenin, kok rasanya garing? Atau pernah nggak sih teman-teman berpikir, udahlah nggak usah sok-sok rohani, yang penting lo bisa bangun pagi, lo bisa aktivitas kerjanya baik benar, nggak menyakitin hati orang, ya udah itu udah cukup. Gue pernah ada di fase itu. Gue pernah ngerasa kalau misalnya nih ya, gue nggak berdoa dalam satu hari, gue pasti akan mengalami hal-hal yang buruk. Gue akan dihukum, dan gue merasa gue adalah orang yang paling berdosa sedunia, dan gue mengintimidasi diri gue sendiri. Gue menganggap doa itu adalah kegiatan agama. Tapi puji Tuhan, beriring berjalannya waktu, gue bertumbuh dan gue mendapatkan pengertian yang baru. Oh ya, ini hanya sekadar sharing, bahwa doa itu harusnya hubungan personal gue dengan Tuhan, hubungan personal antara Tuhan dan manusia, seperti ngobrol. Dan tentunya percakapan itu akan lebih seru kalau kita mengenal lawan bicara kita kan. Di Hosea 6 ayat 6 dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tuhan sendiri menginginkan persekutuan yang intim lebih daripada pelayanan, persembahan, ataupun semua kegiatan agama kita. Ada dua tokoh yang dicatat di Alkitab di Perjanjian Lama, di mana semasa dia hidup tidak mengalami yang namanya kematian, tapi terangkat ke sorga. Dan itu adalah Elia dan Henoh. Bahkan kerennya itu Henoh, ceritanya sangat singkat, cuma dikatakan Henoh hidupnya bergaul dengan Tuhan dan dia terangkat ke sorga. Hidupnya bergaul dengan Tuhan. Lebih daripada apapun itu, Tuhan menginginkan persekutuan yang intim antara kita dengan Dia. Kalau misalnya kita berpikir kita nggak layak, atau kita berpikir gue masih berdosa nih, gue nggak layak untuk berdoa. Ya memang pada hakikatnya kita udah berdosa, kita udah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya Tuhan mau menjadi manusia untuk kita mendapatkan pengharapan yang baru dan mendapatkan kesempatan untuk memulai hidup yang baru, untuk kita mendapatkan dan mengalami kasih Tuhan. Kalau kita ada di fase kita malas berdoa, tertuduh, kita harus ingat bahwa Tuhan yang lebih dulu mencintai kita, Tuhan yang inisiatif terlebih dahulu untuk mencintai kita yang berdosa ini. Seburuk-buruknya kita, sekotor-kotornya kita, Tuhan mau menunggu kita untuk pulang. Tuhan menginginkan hubungan persekutuan yang intim itu. Jadi kalau kita lagi males, lagi merasa jauh dan nggak tahu caranya berdoa, just call His name, Jesus. Dan Tuhan dekat kepada hati-hati orang yang patah gitu. Ketika kita nggak bisa mengucapkan apa yang menjadi perasaan kita, walaupun itu hanya tetesan air mata, Tuhan juga ngerti kok. Dan He is so beautiful. Itulah kerennya Tuhan kita ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya sekarang kita ada di fase itu, mari kita lawan kedagingan kita dan berserah, berseru, Tuhan aku perlu Engkau. Pasti Tuhan akan menghampiri kita dan memberikan penghiburan. So teman-teman, tetap semangat dan semoga kita mengalami kehidupan yang
lebih baik lagi, kehidupan doa yang nggak garing lagi, tapi mengalami kehidupan doa yang menyenangkan. Semoga doa bukan hanya sebagai kegiatan agama, tapi menjadi sesuatu yang timbul dari hati kita, suatu kerinduan yang timbul dari hati kita untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai kita semua. Semangat, God bless.